Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode kedua, dengan judul Batu Aneh. Langsung ke dalam alurnya. Saudara Ming, Anda benar-benar mendominasi saat itu. Lin Xiaodong berkata dengan penuh semangat saat mereka berjalan di jalan. Lin Ming tetap diam. Hal-hal yang dia katakan saat itu terdengar agung dan mengesankan, namun, akan sangat sulit baginya untuk melampaui Zuyan. Jumlah upaya yang harus dia bayar akan sangat besar. Dia tidak takut akan kerja keras atau kepahitan. Tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk cedera internal. Tanaman obat dibutuhkan untuk menyembuhkan luka-luka itu dan obat-obatan itu tidak diragukan lagi mahal harganya. Lin Xiaodong bisa menebak apa yang dipikirkan dan dikatakan Lin Ming. Saudara Ming, yang perlu Anda lakukan hanyalah berlatih keras. Mengenai sisi keuangan, saya akan mencari tahu untuk Anda. Yakinlah, meski posisi kakek saya dalam keluarga tidak tinggi, tetap tidak ada yang bisa diejek. Mengambil beberapa ratus liang emas bukanlah hal yang mustahil bagi saya. Petik 2. Lin Ming berhenti berjalan dan berbalik menghadap Lin Xiaodong. Dalam hidup, ada banyak teman cuaca cerah, tetapi mereka yang menawarkan bantuan pada saat dibutuhkan jarang terjadi. Di antara saudara, mengucapkan terima kasih adalah hal yang munafik. Namun, Lin Ming masih berhenti dan berkata dengan nada serius. Xiaodong, terima kasih. Cukup, hentikan ini. Ini terlalu berlebihan untukku. Saya bukan seseorang yang mengejar banyak hal dalam hidup. Mengambil penilaian masuk untuk 7 rumah bela diri yang mendalam hanyalah cara untuk melindungi reputasi ayah saya. Saudara Ming, saya akan bertaruh pada Anda. Setelah kamu menjadi master di masa depan, kamu harus membantu menutupi pantatku sedikit, hahaha. Petik 2. Lin Ming tersenyum lebar dan tertawa. Dengan saudara sepertimu, aku pasti akan bertahan terus menuju jalan bela diri. Petik 2. Pada saat Lin Ming kembali ke tempat tinggalnya, hari sudah malam. Kamar ini adalah salah satu yang dia sewa. Selama periode waktu ini, dari hari 7 rumah bela diri yang mendalam mulai pendaftaran untuk penilaian masuk sampai hari penilaiannya, semua tempat tinggal di kota Sky Fortune akan dikemas dan penginapan penuh. Tarif sewa pasti akan naik setengahnya. Sehingga, banyak pelamar yang memilih untuk menyewa kamar. Tentu, itu sendiri bukanlah pilihan yang murah. Lin Ming telah menyewa satu kamar dengan luas hanya 10 meter persegi dengan pengaturan yang sangat sederhana. Saat dia akan memulai meditasinya di atas tempat tidur, seseorang mengetuk pintu. Lin Ming membuka pintu untuk melihat induk semang berdiri di sana. Sang induk semang adalah seorang wanita berusia kira-kira 50 tahun dengan tubuh yang agak gemuk. Wajah induk semang biasanya galak dan kasar, tetapi hari ini dia menunjukkan senyum yang tampak menyenangkan, menyebabkan Lin Ming merasa ada sesuatu yang salah. Nyonya rumah, apakah ada sesuatu? Ini, anak kecil, saya minta maaf, tapi bisakah Anda mengosongkan kamar ini? Lin Ming mengerutkan kening. Mengapa? Hehe, maaf, tapi aku sudah menyewa kamar ini, sela suara pria yang terdengar kasar. Lin Ming berbalik dan menemukan seorang pria dengan telinga monyet besar berjalan dari lorong. Pria itu tersenyum dengan cara yang tampak lucu. Melihatnya sejenak, Lin Ming mengenalinya sebagai salah satu bawahan yang mengikuti di belakang Zuyan dan pemuda lainnya. Ternyata dia adalah bawahan dari pemuda lainnya. Saat itu, pemuda lainnya tetap diam dan hanya melihat Lin Ming dan Lin Xiaodong dengan ekspresi jijik. Tidak diragukan lagi, pemuda itu saat ini sedang mencoba untuk mendapatkan buku-buku bagus Zuyan dengan mengirimkan bawahannya sendiri untuk menimbulkan masalah bagi Lin Ming. Yang perlu dia lakukan hanyalah menawarkan biaya sewa beberapa kali lebih tinggi daripada yang dia miliki dan sang
Induk semang secara alami akan bersedia memaksanya keluar. Saat ini, 7 rumah bela diri yang mendalam sedang mengadakan acara pendaftarannya, yang menyebabkan kesulitan dalam mencari tempat tinggal. Menemukan tempat lain untuk disewa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, tidak ada jaminan bahwa bawahan ini tidak akan menimbulkan masalah baginya lagi. Wajah Lin Ming menjadi berat dan dia menatap dingin ke induk semang. Dulu kami sudah sepakat bahwa saya akan menyewa selama 5 bulan. Saya juga telah membayar sewa 5 bulan sebelumnya. Saat ini masih ada waktu 3 bulan lagi untuk melewati batas waktu. Tapi, kamu ingin aku pergi sekarang. Petik 2. Sang induk semang tersenyum meminta maaf. Ini, tentu saja, saya sadar akan hal ini. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengembalikan uang sewa untuk 3 bulan kembali kepada Anda. Bagaimana tentang itu? Kembalikan saya sewa 3 bulan. Anda memiliki pikiran yang cukup kalkulatif. Kemarahan Lin Ming mulai mendidih. Jika induk semang ini dipaksa untuk mengusirnya karena tekanan dari orang lain, maka Lin Ming akan pergi begitu saja. Namun, tindakan dan kata-katanya saat ini membuatnya marah. Hei, apa yang kamu bicarakan? Saat itu, kami hanya membicarakannya dan tidak menandatangani apapun. Kamar ini milikku. Kepada siapa saya memilih untuk menyewanya, itu terserah saya. Mengingat status kota Sky Fortune sebagai ibu kota kerajaan Sky Fortune, semua pemilik properti di sini memiliki rasa superioritas bawah sadar. Bagi mereka, semua yang datang dari luar hanyalah orang desa, mereka akan memandang rendah mereka sambil berbicara dengan nada menghina mereka. Lebih jauh, pria di sampingnya ini jelas adalah seseorang yang dikirim oleh keluarga kaya dan berkuasa. Dengan seseorang seperti ini yang mendukungnya, sang induk semang menjadi lebih berani. Pada saat ini, pria dengan telinga seperti monyet itu tertawa dengan arogan. Jika Anda berakal sehat, segera keluar. Aku akan memberitahumu sesuatu yang lain. Tuan muda ini memperhatikan Anda. Bahkan jika Anda berhasil menemukan tempat lain untuk disewa, saya masih bisa mengusir Anda. Dalam 3 bulan ini sebelum penilaian masuk untuk 7 rumah bela diri yang mendalam dimulai, Anda harus mengundurkan diri untuk tidur di jalanan, haha. Petik 2. Pria itu tertawa. Bagi mereka yang terlahir dalam lingkaran elit, wajar jika mereka membentuk rasa superioritas yang arogan. Namun, bahkan ketika mereka mengungkapkan kesombongan mereka masih mempertahankan sikap keanggunan dan ucapan tertentu, seperti Zuyan. Di sisi lain, orang yang berdiri di hadapannya ini mengungkapkan bentuk kesombongan yang telanjang, yang cocok dengan para pengganggu yang hanya bisa bergantung pada orang lain. Lin Ming menatap pria dengan telinga seperti monyet, matanya berubah menjadi lebih dingin setiap saat. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda berpikir untuk memukul saya? Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan muda saya adalah putra kedua dari penguasa tentara pertahanan untuk kota Sky Fortune. Jika Anda berani mengalahkan Tuan muda ini, maka Tuan muda ini akan Skram. Lin Ming berteriak dan melontarkan pukulan, memukul pria itu tepat di hidung ini. Dengan peng, pria itu terbang keluar diikuti serangkaian suara tabrakan. Setelah itu, lelaki itu berbaring di atas tumpukan puing di tengah furnitur dan pot yang rusak, rambutnya acak-acakan dan wajahnya berlumuran darah. Sebuah tinju yang mampu menjorok ke dalam Iron Tree menghantam wajah pria itu tepat. Hasilnya bisa dibayangkan, hidung pria itu benar-benar tenggelam ke dalam. Sang induk semang menjadi kaget, matanya melotot beberapa saat sebelum tiba-tiba berteriak dengan sedih. Tolong! Pembunuhan! Sang induk semang bergegas keluar, tetapi kakinya yang gemuk tidak dapat bekerja dengan baik dan dia jatuh ke lantai dengan bunyi celepuk. Lin Ming melangkah ke arah pria dengan telinga seperti monyet.
Meskipun tahap pertama pelatihan fisiknya hanyalah wilayah pemula dari cara bela diri, itu sama sekali tidak berharga. Bagaimanapun, banyak orang di kerajaan Sky Fortune tidak dapat berlatih seni bela diri. Lin Ming di sisi lain adalah bakat yang bagus untuk memulai. Selain itu, dia bekerja sangat keras. Di antara 1.000 rekan dengan bakat yang sama, mungkin sulit untuk menemukan bahkan satu dengan tingkat kekuatan yang sama dengannya. Adapun pria ini, dia hanyalah bawahan dan tidak membutuhkan banyak usaha untuk Lin Ming menghadapinya. Pria itu terus mengeluh, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming benar-benar akan memukulinya. Dia mengangkat jari berlumuran darah dan menunjuk ke Lin Ming. Kamu berani memukulku, kamu selesai. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya, tetapi saya tahu bahwa Anda sudah selesai. Lin Ming menendang perut pria itu, menyebabkan dia berteriak dengan sedih. Sekali lagi, dia terbang. Hanya kali ini, dia mendobrak pintu dan akhirnya ditendang jauh-jauh keluar rumah. Lin Ming tidak mengatakan apapun. Dia kembali ke kamarnya dan mengemasi barang-barangnya dan mulai pergi. Seluruh rumah telah menjadi berantakan, menyebabkan darah menetes dari hati sang induk semang. Dia dengan takut-takut berkata, kamu tidak bisa pergi seperti itu, kamu harus memberi kompensasi. Lin Ming berhenti berjalan, dia berbalik menghadap induk semang yang terpuruk di lantai seperti bakso manusia. Dia bertanya, mengimbangi, ganti rugi, suara sang induk semang mulai kehilangan kekuatannya. Dia merasa seolah-olah tatapan pemuda di depannya seperti jendela ke 9 jurang neraka, menyebabkan dia bergidik. Tanpa mengatakan apa-apa, Lin Ming meninju dinding, tinjunya menembus dinding bata rumah, menyebabkan seluruh rumah bergetar dan debu jatuh dari langit-langit. Sang induk semang berteriak dan pingsan. Lin Ming membawa kopernya dan berjalan keluar rumah bahkan tanpa melirik pria yang pingsan itu. Lin Ming sangat menyadari bahwa setelah memukuli pria ini, orang di belakangnya tidak akan pernah membiarkan ini pergi dan pasti akan membawa masalah bagi Lin Ming. Namun, Lin Ming tidak menyesal. Sebagai seorang pria, ada kebutuhan untuk bertahan. Jika orang yang datang hari ini adalah seorang seniman bela diri, Lin Ming tidak akan bertindak seperti yang dia lakukan dan akan memilih untuk bertahan. Kerugian ini adalah salah satu yang harus diderita. Namun, orang yang muncul di hadapannya adalah bawahan yang tidak berharga, orang yang hanya bisa bergantung pada dukungan tuannya. Jika Lin Ming harus menanggung apa yang orang seperti ini katakan, lalu apa gunanya dia belajar seni bela diri? Itu tidak sesuai dengan jalan bela diri di dalam hati Lin Ming. Dengan demikian, Lin Ming meninggalkan lingkungan itu. Setelah beberapa saat, dia meletakkan tas punggungnya dan mulai memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah tempat tinggalnya. Sampai sekarang, semua penginapan sudah penuh, selain itu, harganya juga terlalu mahal baginya. Meskipun dia tidak keberatan tidur di alam liar, Lin Xiaodong mungkin akan membuat keributan dan bersikeras membawanya ke kediamannya sendiri. Jika Lin Ming melakukannya dan putra kedua penguasa angkatan darat mengirim anak buahnya ke sana, Lin Xiaodong sendiri bisa melupakan tentang tidur di rumahnya. Dia harus menemani Lin Ming dan tidur di jalanan. Selain itu, Lin Ming baru saja memprovokasi masalah berbahaya. Tidak ada jaminan bahwa putra kedua penguasa angkatan darat tidak akan mengirim beberapa preman. Di mata orang-orang ini, menyebabkan orang lain menjadi lumpuh bukanlah masalah besar. Lin Ming tidak ingin membawa masalah seperti itu ke Lin Xiaodong. Jika itu masalahnya, lalu kemana saya bisa pergi? Setelah merenungkannya, Lin Ming akhirnya memikirkan sebuah tempat makan paling mewah di kota Sky Fortune, Pavilion Grand Clarity. Basis konsumen Grand Clarity Pavilion semuanya dari kelas tertinggi. Selain itu, mereka sendiri memiliki latar belakang yang kuat.
Dengan basis kekuatan yang begitu kuat, anak kedua dari seorang penguasa angkatan darat tidak akan bisa melawannya. Alasan Lin Ming ingin pergi ke Grand Clarity Pavilion jelas bukan untuk mengeluarkan uang untuk menyewa tempat. Dia menuju ke sana untuk mencari pekerjaan. Orang tua Lin Ming mengoperasikan sebuah restoran, mengingat bahwa Lin Ming akan bisa memasak, rasa masakannya juga cukup enak. Namun, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan para juru masak di Sky Fortune City. Bagaimanapun, keahliannya tidak terletak di bidang memasak. Grand Clarity Pavilion tetap terang benderang bahkan saat Lin Ming tiba. Ini adalah pendirian dengan bisnis terbaik di Sky Fortune City. Pakaian Lin Ming terlalu biasa, menyebabkan semua orang yang melihatnya memasuki pendirian untuk melihatnya dengan ekspresi aneh. Seseorang dengan jenis pakaian seperti itu biasanya tidak bisa makan di dalam Grand Clarity Pavilion ini. Selain itu, ada juga fakta bahwa Lin Ming hanyalah seorang remaja berusia 15 tahun. Namun, pelayan tetap bersikap baik saat dia berjalan dan bertanya, "Adik laki-laki, apakah kamu di sini bersama orang tuamu?" Lin Ming menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya di sini untuk bekerja." Mendengar itu, pelayan itu mengerutkan kening. Jenis pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh anak berusia 15 tahun? Di sini, menunggu membutuhkan wanita cantik yang setidaknya berusia 18 tahun atau pria tampan yang berusia setidaknya 20 tahun. Mengenai memasak, jenis masakan apa yang bisa dibuat oleh seorang anak berusia 15 tahun? Pergi, jangan menimbulkan gangguan di sini. Pelayan itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Aku benar-benar bisa bekerja, biarkan aku ke dapur untuk mencoba." Pelayan itu bertanya dengan suara tidak senang. "Apa yang bisa kau lakukan?" Lin Ming tersenyum dan menjawab, "Deboning." "Apa?" Pelayan menjadi tercengang. Deboning adalah pekerjaan yang bias dan tidak setiap restoran akan melakukan pekerjaan seperti itu. Pekerjaan ini mengharuskan juru rias daging untuk memotong buruan atau hewan buruan menjadi beberapa bagian sambil membuang tulangnya. Seorang juru rias daging tingkat master dapat memotong seekor sapi dengan mudah dan terampil. Seorang juru rias daging yang baik juga dapat memotong seekor sapi, tetapi akan membutuhkan pergantian pisau setiap tahun. Beberapa penata daging bahkan perlu mengganti pisau mereka sebulan sekali. Selain itu, efisiensinya rendah dan mereka perlu setengah hari untuk memotong sapi. Sedangkan untuk Grand Clarity Pavilion, bahannya bukan daging sapi melainkan daging binatang ganas. Daging binatang buas memang enak tapi sisik, kulit, tulang dan uratnya sangat kuat. Orang biasa harus berjuang keras hanya untuk memotong sebagian kecil darinya. Para ahli bela diri di sisi lain tidak akan mau merendahkan diri untuk melakukan pekerjaan semacam itu. Bahkan jika mereka mau, seseorang yang tidak mengerti bagaimana otot, tulang dan tendon bersatu tidak akan bisa melakukannya. Menggunakan kekuatan murni saja dalam proses pemotongan akan menyebabkannya kehilangan rasa enaknya. Deboning adalah bagaimana Lin Ming pertama kali melakukan kontak dengan jalan bela diri. Di dalam restoran orang tuanya, dia melatih dirinya sendiri dalam proses deboning setiap hari selama 10 tahun terakhir. Itu pekerjaan yang sangat melelahkan. Lin Ming tidak pernah menganggap dirinya jenius dalam hal bela diri. Yang bisa dia andalkan hanyalah kerja kerasnya sendiri, dan terus berlatih terus-menerus. Begitulah cara dia berhasil membentuk dasar bela diri yang kokoh, dengan menebas pisau, menebas demi tebasan di dalam dapur. Pelayan tidak dapat mengusir Lin Ming dan hanya bisa membawanya ke dapur. "Saudari Lan, adik laki-laki ini ingin melamar pekerjaan sebagai pekerja pembersihan batu." Pekerja deboning. Di dalam dapur Grand Clarity Pavilion, seorang wanita cantik berusia 20-an yang mengenakan gaun indah menilai Lin Ming.
Melihat pakaian polos di tubuhnya dan ransel yang dibawanya yang membuatnya tampak seperti pengungsi, dia mengerutkan kening. Dia kemudian berbicara dengan sikap tidak puas kepada pelayan yang membawa Lin Ming masuk. Apa yang kamu lakukan? Membawa sembarang orang ke dapur. Dongzi, beri dia perak dan suruh dia pergi. Petik 2. Jelas, wanita cantik ini menganggap Lin Ming sebagai anak yang tertekan. Adapun pelayan yang dimarahi, wajahnya pahit. Sejujurnya, dia telah mencoba untuk mendorong Lin Ming keluar, tetapi telah menemukan bahwa kaki Lin Ming tampaknya telah tumbuh berakar dan tidak bisa digerakkan. Seorang pria muda telah pindah untuk mengusir Lin Ming. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan tangannya menjadi lebih ringan. Dia menatap dengan bingung karena Lin Ming entah bagaimana telah mengambil pisau boning yang dia pegang. Sebelum pria bernama Dong Zi bisa memahami apa yang terjadi, kata Lin Ming. Saya di sini bukan untuk mengemis. Sister, tidak akan terlambat bagi Anda untuk mengusir saya setelah melihat keahlian saya. Petik 2. Wanita cantik itu sedikit terkejut, tampaknya anak kecil ini memiliki pengalaman dalam kerajinan itu. Dia menatap Dong Zi dan berkata, betapa tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa menangani anak kecil. Pergi ke gudang dan bawa babi. Setelah itu, dia menoleh ke Lin Ming dan berkata, jika Anda dapat menyelesaikannya dalam waktu setengah jam, 1 jam, maka saya akan mengizinkan Anda untuk tinggal di Grand Clarity Pavilion. Dong Zi tahu bahwa dia telah kehilangan muka dan berbalik dengan malu untuk pergi membawa babi itu. Namun, Lin Ming memotongnya. Tidak perlu, aku akan melakukan itu. Lin Ming berkata sambil menunjuk ke arah Scarlet Draconic Beast. Wanita cantik itu menjadi terkejut. Scarlet Draconic Beast adalah binatang ganas tingkat 2 yang tubuhnya penuh dengan otot. Otot-otot ini sangat kuat dan dapat menahan bahkan serangan pedang normal. Namun, menggunakan ramuan tertentu dan mendidihkannya selama 3 hari 3 malam akan menghasilkan sup kental dengan rasa yang enak. Untuk jenis binatang ganas seperti itu, bahkan Master Deboning akan kesulitan memotongnya. Anak ini gila. Apakah kamu bercanda? Scarlet Draconic Beast ini bernilai lebih dari 100 liang emas. Bagaimana Anda berencana untuk membayar kami jika Anda akhirnya merusaknya? Dong Zi berbicara dengan ketidakpuasan. Dia masih tidak senang pada Lin Ming karena mengambil pisaunya. Wanita cantik itu menatap Dong Zi dan membentak. Jika saya membiarkan Anda merusaknya, menurut Anda apakah Anda memiliki kemampuan untuk menghancurkannya? Dong Zi tiba-tiba mendapati dirinya tidak bisa berkata-kata. The Scarlet Draconic Beast tidak sama dengan babi, sapi atau domba. Orang biasa tidak akan bisa mematahkan sisiknya bahkan dengan pisau. Merusaknya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang normal. Wanita itu berbalik menghadap Lin Ming dan berkata, aku akan membiarkanmu memotong. Lin Ming menganggukkan kepalanya dan mengambil pisau boning terbaik di dapur. Dia hanya memotong Scarlet Draconic Beast 2 kali, kedua kali itu selama ulang tahun beberapa tokoh penting dalam keluarga Lin. Bagaimanapun, binatang ganas bukanlah sesuatu yang bisa dibeli orang biasa. Menarik napas dalam-dalam, Lin Ming dengan hati-hati membelai sisik Scarlet Draconic Beast, merasakan keberadaan pembuluh darahnya. Proses ini memakan waktu sebatang dupa. Dalam pikirannya, dia membentuk diagram pembuluh darah. Membandingkannya dengan diagram Scarlet Draconic Beast sebelumnya, dia memastikannya benar. Saat menunggu, beberapa orang menjadi tidak sabar dan akhirnya bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa Anda tidak memotong? Petik 2. Berhentilah mencoba menjadi misterius dan hentikan saja. Wajar jika orang-orang ini menjadi tidak sabar. Seorang remaja berusia 15 tahun yang mengaku mampu mengalahkan binatang ganas tingkat 2, itu hanya tampak seperti lelucon bagi mereka. Lin Ming menutup telinga untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Dia mengambil pisaunya,
matanya menjadi sangat fokus. Baginya, proses deboning setara dengan sesi latihan. Setelah memastikan diagram pembuluh darah, Lin Ming akhirnya memulai. Dia tidak menggunakan kapak atau pisau penyembelih, dia hanya menggunakan pisau tulang yang keras untuk digunakan. Di tangan Lin Ming, pisau biasa ini berubah menjadi senjata yang sangat tajam. Pisau itu turun dan sisik Scarlet Draconic Beast dipotong terpisah. Melihat kejadian ini, orang yang telah mengajukan pertanyaan segera menutup mulutnya. Prestasi ini saja akan membutuhkan kekuatan pergelangan tangan setidaknya 300 jin, 181,4 kg. Bagi mereka, prestasi memotong-motong Scarlet Draconic Beast biasanya membutuhkan kapak atau gergaji. Tepi pisau bergerak melalui celah di pembuluh darah, memotongnya dengan mulus seolah dia sedang memotong kertas. Semua orang hanya bisa mendengar suara, sua-sua, sebelum otot putih Scarlet Draconic Beast terungkap. Melihat betapa mudahnya Lin Ming memotong, pria bernama Dong Zi menggosok matanya. Dia curiga ada yang tidak beres dengan matanya. Apakah anak kecil ini benar-benar memotong Scarlet Draconic Beast? Lin Ming bergerak dengan anggun. Kadang-kadang, beberapa tendon yang tidak dapat dihindari akan mengganggu pekerjaannya. Ketika itu terjadi, dia akan menggunakan kekuatan kasar untuk menariknya keluar. Dengan demikian, dia akhirnya menggunakan sekitar kurang dari setengah jam untuk memotong Scarlet Draconic Beast menjadi beberapa bagian. Di samping potongan daging, deretan iga ditata secara berurutan. Ini adalah bagian paling berharga dari Scarlet Draconic Beast. Panjang tulang rusuk ini semuanya konsisten, menunjukkan hampir tidak ada kerugian selama bekerja. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Apa yang telah dilakukan Lin Ming mungkin tampak mudah, tetapi semua orang di sini tahu bahwa pemotongan Scarlet Draconic Beast adalah proyek besar, membutuhkan sekitar 5 orang kuat untuk bekerja bersama-sama selama sekitar setengah hari. Namun, wajah remaja tersebut hanya sedikit kemerahan setelah menyelesaikan tugasnya. Menilai dari penampilannya, memotong beberapa tidak akan menjadi masalah. Karena hari sudah malam, paviliun kejelasan agung tidak lagi sibuk, memungkinkan banyak anggota dapurnya untuk diam-diam menyaksikan pemandangan itu terungkap. Kemudian, Lin Ming meletakkan pisaunya dan bertanya, "Bisakah saya bekerja di sini sekarang? Jam kerja saya tidak boleh lebih dari 2 jam panjang, 4 jam, dan gaji bulanan yang saya minta adalah 5 liang emas. Satu hal lagi, Anda perlu menyediakan makanan dan akomodasi untuk saya." Petik 2. Wanita cantik itu merenungkan ini sejenak sebelum mengangguk. Sepakat, kondisi Lin Ming tidak rendah, namun, itu sepadan. Dilihat dari kecepatan yang ditunjukkan Lin Ming sebelumnya, banyak hal bisa dilakukan dalam 2 jam. Yang terpenting, pekerjaannya sangat efisien, menyebabkan sedikit kerugian pada bahan-bahan utama. Dengan demikian, Lin Ming mulai bekerja untuk Grand Clarity Pavilion. 2 jam lamanya yang dihabiskannya di sana tidak ada kerugiannya karena itu juga merupakan salah satu bentuk pelatihan baginya. Meninju batang pohon adalah bentuk pelatihan kekuatan kasar, sedangkan pembongkaran adalah bentuk pelatihan presisi. Pada malam itu juga, Lin Ming tetap di gudang dan membelah 3 binatang ganas tingkat 1. Setelah melakukannya, seluruh tubuhnya bersimbah keringat dan lengannya terasa sakit. Dia bersiap untuk memotong yang terakhir sebelum menuju ke penginapannya untuk beristirahat. Untuk yang terakhir, dia memilih binatang ganas tingkat 2 lainnya, terenggiling emas. Binatang ganas ini memiliki gigi yang dapat menghancurkan batu dan dapat mengebor gunung seolah-olah itu adalah tahu. Karena telah mengkonsumsi terlalu banyak energi primal sebelumnya, Lin Ming harus mengerahkan banyak kekuatan untuk memotong perut bersisik Golbek Pangolin. Alasan dia memilih Golbek Pangolin ini adalah untuk memaksa dirinya melampaui batasnya. Setelah memotong timbangan, pekerjaannya menjadi lebih mudah.
Tepi pisau meluncur melalui celah antara otot perut Golbek Pangolin. Namun, pada saat inilah Lin Ming merasakan pisaunya diblokir. Rasanya seperti pisau itu menabrak sesuatu yang keras. Tulang. Tidak, daerah perut bagian tengah seharusnya tidak memiliki tulang. Jika bukan itu, apakah itu bebatuan? Tidak, Golbek terenggiling kadang-kadang dapat menelan batu, tapi batu-batu itu akan hancur berkeping-keping. Bahkan jika itu tidak hancur berkeping-keping, asam kuat di dalam perutnya akan mengikisnya. Batu sebesar itu tidak mungkin terus ada di dalamnya, mungkinkah? Inti. Memikirkan kemungkinan ini, Lin Ming menjadi bersemangat. Inti dari binatang ganas tingkat 2 adalah barang berharga. Sekalipun dia tidak menjualnya, dia bisa mengkonsumsinya, membawa banyak manfaat bagi tubuhnya. Lin Ming mengenakan sepasang sarung tangan dan dengan hati-hati mengambil barang keras itu sambil menghindari asam lambung. Melihatnya, Lin Ming menjadi kecewa. Itu adalah benda berbentuk persegi, yang berarti itu bukan inti dalam, karena inti semua berbentuk bola. Memang terlihat seperti batu, tapi ada yang aneh dari batu ini. Kubus berwarna abu-abu sepertinya telah dipotong rapi, dengan sudut-sudut yang presisi. Selain itu, 6 area permukaan kubus diukir dengan prasasti berwarna hitam, memberikan aura misterius. Logam. Lin Ming dengan hati-hati mengamatinya. Itu tidak tampak seperti logam, juga tidak tampak seperti batu. Mungkinkah itu bentuk giok? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.